Semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya kebingungan ya, maksudnya kedepannya kita mau kayak gimana, kedepannya kita mau jadi apa dan lain sebagainya. Yang paling utama itu adalah berdoa. Ketika Oke, kita berdoa berdoa, ya teman-teman, penting ya berdoa. iya, ketika kita berdoa kita bergantung sama Tuhan. Kedua, kita berusaha sebisa mungkin gitu. Dan saya selalu berpikir gitu, nggak mungkin saya bisa sampai di titik ini kalau misalnya karena kekuatan saya gitu. Dan saya berpikir pokoknya kalau kekuatan sendiri itu nggak bisa, tapi karena Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, itu Tuhan yang akan menuntun, Tuhan akan menggiring kita kok sedikit demi sedikit ke kemana yang menjadi rencananya Dia gitu. Oke, welcome back to my YouTube channel di Esther Dianovi Amegance. Yo Dan tak ada alasan bagiku untuk melupakanmu karena engkau. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Aku harap kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan damai dan sukacita. Oke, yang baru bergabung di vlog pribadi aku, selamat datang, saling mendukung, dan semoga kita semua terus berkarya dengan penuh semangat. Oke, hari ini aku kedatangan tamu, yaitu Miss Jessica. Oke, kita kasih applause dulu dong buat Miss Jessica. Oke, Miss Jessica ini adalah seorang guru di satu sekolah swasta di Jakarta dan mengajar SD ya Miss Jessica ya. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang mengupas kisah inspiratif dari seorang Miss Jessica. Kenapa sih mau jadi seorang guru? Nih, silahkan Miss Jessica. Mungkin di luar sana ada banyak teman-teman yang bingung, ya kan, ketika untuk memutuskan pilihan untuk menjadi apa nantinya setelah tamat kuliah, ya kan, ingin bekerja menjadi apa. Jadi mungkin hari ini dengan sharingnya Miss Jessica bisa membantu teman-teman muda di luar sana untuk bisa memutuskan pilihan yang tepat. Kenapa Miss Jessica mau jadi guru? Ceritanya panjang banget. Silakan diceritain Miss. Oke. Ya, jadi buat saya untuk memutuskan untuk menjadi guru itu nggak gampang ya, nggak maksudnya langsung dari kecil gitu. Aku mau jadi guru nih gitu, cita-cita itu bukan gitu. Justru malah waktu kecil saya tuh cita-citanya pengen jadi penyanyi. Wow, penyanyi suaranya bagus loh guys. Dia ada YouTube channel juga, ya kan? Apa nama YouTube-nya Miss Jessica Stephanie. Oh, Jessica Stephanie. Oke, teman-teman boleh mampir di YouTube channelnya Miss Jessica ya, Jessica Stephanie. Oke, kenapa tiba-tiba yang tadinya jadi pengen jadi seorang penyanyi, jadi guru? Iya. Kenapa coba? Jadi ceritanya panjang banget, tapi hari ini aku pengen cerita ya, sharing-sharing gitu. Jadi waktu kecil tuh nggak suka sama sekali sama belajar, apalagi untuk jadi guru itu kayak nggak banget gitu loh. Waktu guru aja tanya cita-cita siapa yang mau jadi guru, itu nggak mau gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu, kembali lagi ke Tuhan ya, karena Tuhan yang menuntun setiap langkah kita gitu. Dan pada waktu kecil kelas 4, saya ingat sekali kelas 4 itu bahkan guru saya itu sampai bilang, manggil orang tua gitu, orang tua saya kalau saya nggak bisa naik kelas karena benar-benar katanya otaknya lemah dan lain sebagainya. Jadi nggak berpotensi sebenarnya jadi seorang pendidik ya. Iya betul. Jadi sampai dibilang kayak gitu, Jessica sebenarnya nggak bisa naik kelas, tapi ya sudah kita coba saja untuk naik kelas. Jadi waktu di kelas 5 gitu kan dicoba ya, mulai bisa mengikuti pelajaran-pelajaran gitu lah. Jadi untuk pelajaran itu nggak minat banget, jadi ya cuma ngikut ya, maksudnya ketika orang naik kelas ya naik kelas, ketika ulangan ya seenggaknya bisa lah gitu. Dan puncaknya itu waktu SMA kelas 3 gitu kan, di situ benar-benar yang namanya saya merasakan cinta mula-mula sama Tuhan. Itu benar-benar yang mengubah kehidupan saya gitu. Jadi
yang awalnya nggak minat sama sekali, yang ibaratnya dalam tanda kutip bodoh amat sama pelajaran, bukan sesuatu utama dalam kehidupan saya. Tapi pada waktu ketika saya cinta mula-mula sama Tuhan, di situ saya diberikan seperti diberikan kemampuan lebih gitu sama Tuhan. Jadi kayak kemauan untuk belajar yang lebih gitu. Pokoknya aku mau belajar sebisa aku gitu. Gak peduli lah nilainya berapa, yang penting aku berusaha gitu. Jadi pada waktu itu ulangan matematika, dan pas waktu ulangan matematika itu cuma saya dari 3 kelas yang nilainya 100 gitu. Dan bu guru ini Cuman Miss Jessica Iya. dari 3 kelas yang nilainya 100. Oke, boleh kasih applause dulu dong. nah, Ya, oke, lanjut dan nih. bu guru ini cerita ke kelas-kelas gitu loh. Jadi di kelas sebelah ada Jessica tuh nilainya 100, dan di setiap kelas jadi anak-anak tuh mulai tanya gitu, Jess kamu kok pinter banget sih kayak gitu. Mulailah mau belajar, ngajak belajar bareng, mulai teman-teman untuk deket kayak gitu. Dan dari situ gitu mulai, oh ternyata kalau aku berusaha sebisa aku bakal dapat nilai yang bagus gitu. Jadi dari situ mulailah untuk belajar pelajaran yang lain-lain gitu dengan sebisa dan semampu saya gitu. Dan tak lupa juga buat berdoa, dan hasilnya emang benar-benar selalu yang terbaik. Nah itu jadi itu di situ satu titik balik dalam kehidupan saya, pemikiran saya yang diubahkan sama Tuhan kayak gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman perjuangan Miss Jessica untuk mengubah semua mungkin ada perkataan-perkataan atau hal-hal yang terjadi pada masa lalunya, sehingga membuat dia berani memutuskan untuk jadi seorang guru, jadi seorang pendidik. Itu bukan hal yang gampang. Nah, boleh tahu nih Miss Jessica, sebenarnya background dari keluarga seperti apa sih Miss Jessica? Asalnya dari Jawa ya teman-teman nih yang dari Jawa nih Miss Jessica ya kan salah satunya. Jadi ketika kita untuk memutuskan satu pilihan, terutama untuk masa depan kita, itu bukan hal yang gampang ya kan, apalagi dengan latar belakang keluarga kita yang mungkin tidak mendukung. Mungkin Miss Jessica bisa sharing sama teman-teman gimana perjuangannya. Iya, jadi emang keluarga dari orang biasa ya. Mama itu ibu rumah tangga, papa itu seorang pelayar, jadi sering pergi keluar dan pulangnya itu jarang gitu kan. Terus ya pokoknya Mama dari Jawa juga ya? iya betul, dari Jawa kayak gitu. Kalau misalnya pada awalnya waktu kelas 3 itu udah dituntun buat kuliah tentang administrasi kayak gitu. Tapi ya itu karena waktu itu cinta mula-mula sama Tuhan gitu, jadi saya lebih memilih untuk hidup buat Tuhan. Maksudnya memilih untuk sekolah Alkitab kayak gitu. Dan ketika sekolah Alkitab disitulah Tuhan menaruh hati dalam hati saya itu untuk mengasihi anak-anak kecil gitu. Nah dari situlah jadi Tuhan kayak saya kayak lebih ya Tuhan terserah Tuhan lah mau bawa saya seperti apa. Dan ketika saya waktu itu praktek pelayanan di sebuah tempat, di situ ditawarin lah untuk ngajar gitu. Dan dari situlah ternyata emang benar-benar asik ya, anak-anak ini benar-benar menyenangkan kayak gitu. Jadi emang punya kerinduan gitu loh buat anak-anak, buat terutama sih memulihkan hati anak-anak ya gitu. Karena kan anak-anak itu pasti punya latar belakang yang berbeda. Mungkin di rumah orang tuanya bertengkar, atau mungkin mereka punya luka hati, suka diejek-ejek atau lain sebagainya. Dan itu di situ yang membuat saya kenapa saya mau jadi guru apalagi kelas kecil, karena saya ingin merangkul mereka. Oke, luar biasa teman-teman. Miss Jessica punya hati untuk bisa bersentuhan langsung ya dengan anak-anak. Nah, oke. Ini mungkin poin terpenting nih Miss Jessica. Ketika kita berprofesi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, hal yang paling bergejolak pasti yang bertentangan, terutama dalam memasuki masa bekerja ya kan. Kan guru itu dikenal dengan mengabdi tanpa tanda jasa ya kan. Nah lalu mungkin secara keuangan, secara finansial juga ada banyak anak-anak muda di luar sana yang takut, bahkan nggak mau jadi guru karena ibaratnya penghasilan seorang guru itu cuman biasa aja, bahkan minim.
apalagi buat teman-teman guru yang ada di daerah ya kan, yang mengajar di pedalaman, di pelosok desa, pasti sungguh luar biasa perjuangan mereka ya kan. Itu kalau bukan panggilan dari hati pasti nggak akan mampu. Nah, jadi apa yang membuat Miss Jessica berani ambil keputusan itu? Ya, itu betul banget ya. Untuk mungkin kalau misalnya buat masa depan ya, dalam tanda kutip kita mau mencari uang yang banyak itu bukan di sini tempatnya gitu. Bukan jadi guru ya. Iya, gitu. Tapi memang ketika kita melihat perubahan seorang anak, itulah kebahagiaan yang luar biasa gitu yang saya dapatkan gitu. Makanya kenapa saya suka menjadi guru gitu. Ya walaupun seperti itu ya keadaannya, untuk mencari uang itu bukan di sini tempatnya, salah gitu. Tapi ya itu panggilan itu untuk menjadi guru itu apa? Untuk melayani, untuk menjadi gambar buat anak-anak didik kita, jadi contoh gitu. Itulah luar biasa. Kasih applause dong buat Miss Jessica. Ya itulah kembali kepada ketetapan Tuhan ya. Kadang apa yang kita tidak rencanakan, tapi Tuhan ambil kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi satu lagi nih Miss Jessica, selain tadi ketika kita kan nggak cukup hanya punya panggilan, tentu jadi seorang guru kita harus memperlengkapi diri kita, apalagi untuk menjadi seorang guru di masa kini ya, dengan berbagai teknologi, dengan berbagai kemajuan zaman. Apa yang Miss Jessica lakukan untuk menjadi seorang pendidik di masa kini? Yang paling utama kita harus open mind gitu. Maksudnya kita nggak boleh kayak, kita pasti terkonsepkan, contohnya gini, K13, kita pasti dari kecil itu kita berpikir nilai itu paling penting gitu. Tapi ketika kita K13 itu ternyata semua itu dipatahkan gitu loh. Tetapi karakter gitu, itu yang paling penting. Jadi setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing kayak gitu. Misalnya ini anak seninya lebih, ini anak matematikanya lebih, ini anak bahasa Indonesianya gitu yang lebih gitu. Nah, dari situ kita mencoba buat membuka pikiran gitu loh, membuka pikiran kita bahwa bukan nilai yang menjadi terutama gitu dalam sekolah, tapi karakter mereka gitu, emosi mereka itu yang harus kita bentuk kayak gitu. Makanya kita harus membuka pikiran kita dengan cara apa? Kita belajar dari yang ada mungkin dari internet dan lain sebagainya, dan dari situ kita bisa mengembangkan. Oke, setuju banget. Jadi memang kita di masa seperti ini memang kita harus lebih giat, mau membuka diri, dan memang harus ya belajar itu seumur hidup ya. Iya betul. Ya, jadi nggak ada titik puasnya kita belajar, karena memang kemajuan zaman, kemajuan teknologi membuat kita setiap hari harus mau mengikuti ya kemajuan zaman. Nah, oke, terakhir nih Miss Jessica ya kan. Jadi apa harapan Miss Jessica untuk anak-anak muda, generasi muda di luar sana yang mungkin saat ini sedang galau, memutuskan keputusan, menentukan masa depannya mau seperti apa? Apa tips dari Miss Jessica nih untuk teman-teman kita di luar sana? Iya, semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya kebingungan ya. Maksudnya kedepannya kita mau kayak gimana, kedepannya kita mau jadi apa dan lain sebagainya. Yang paling utama itu adalah berdoa. Ketika kita berdoa ya teman-teman, penting ya berdoa. Iya, ketika kita berdoa kita bergantung sama Tuhan. Kedua, kita berusaha sebisa mungkin gitu. Dan saya selalu berpikir gitu, nggak mungkin saya bisa sampai di titik ini kalau misalnya karena kekuatan saya gitu. Dan saya berpikir pokoknya kalau kekuatan sendiri itu nggak bisa, tapi karena Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, itu Tuhan yang akan menuntun. Tuhan akan menggiring kita kok sedikit demi sedikit kemana yang menjadi rencananya dia gitu. Jadi yang paling utama itu berdoa gitu, dan berusaha. Berdoa dan berusaha itu yang kedua tipsnya. Iya. Gitu. Gimana caranya berusaha, Miss Jessica? Ya berusahanya misalnya gini, kita mencari apa yang menjadi kesenangan kita pertama. Terus kita
menguasai itu, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Misalnya nih kalian ada yang suka teknologi gitu kan, kalian itu bukan hanya gue suka teknologi udah titik, bukan, tapi benar-benar mencari gimana sih caranya mengembangkan teknologi, gimana sih nih teknologi itu apa sih. Jadi benar-benar kita cari, kita pelajari, dan kita tahu gitu. Setelah itu kita tinggal berdoa, Tuhan bagaimana, aku harus kayak gimana, dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan tuntun kita untuk menjadi yang seperti apa yang kita mau, bahkan di luar dari apa yang kita mau, mungkin menjadi hal yang luar biasa daripada apa yang kita pikirkan. Oke, luar biasa ya teman-teman. Tips dari Miss Jessica, 2 hal yaitu berdoa dan bekerja. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk malas-malasan ketika kita punya impian, ketika kita punya tujuan. Jadi terima kasih ya Miss Jess untuk tipsnya yang sederhana, tapi menurut saya itu udah mantap banget. Itu dasar-dasar yang utama. Oke, Miss Jessica, biasanya nih di segmen terakhir ada apa ya? Miss Jessica boleh bagiin dong yang menjadi prinsip hidup Miss Jessica itu apa sih kayak gitu? Jadi yang menjadi prinsip hidup saya gini, walaupun kita dari latar belakang apapun itu, entah kita dari orang punya atau kita orang punya, atau kita dari orang yang dianggap bodoh, tidak mampu, dan lain sebagainya, kita harus berpegang sama Tuhan. Itu sih prinsipnya, berpegang sama Tuhan, karena memang tanpa Tuhan kita nggak bisa, tanpa Tuhan saya nggak bisa, tanpa Tuhan kita nggak bisa melangkah apa-apa. Makanya kan Musa kan bilang kan, bila Tuhan tak bersamaku, aku nggak mau berjalan sendiri. Karena ketika kita berjalan sendiri, kita nggak tahu mau kemana gitu. Kita kayak di padang gurun yang nggak tahu mau kanan atau ke kiri. Tapi kalau Tuhan yang menuntun kita berpegang sama Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita untuk mencapai tujuan. Oke, thank you Miss Jessica, luar biasa. Nah itu tadi kisah inspiratif dari Miss Jessica. Semoga apa yang disampaikan juga boleh jadi kekuatan dan boleh memberkati kita semua. Dan biarlah teman-teman di luar sana yang menonton sharing dari Miss Jessica juga bisa mendapat inspiratif, mendapat kekuatan, dan mendapat berkat agar bisa menentukan masa depan dengan lebih baik ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami ya kan. Mohon maaf ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan kalau ada saran dan kritik boleh sampaikan dan kasih komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Bye-bye. Bye. God bless. God bless you.